Silahkan untuk bisa menempati pada posisinya masing-masing. Jadi sebelum nanti ada pembacaan hasil dari sidang komisi, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kalimatul ihtitam oleh Rois Suriah. Terlebih dahulu akan sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus tausiah dari Ketua Basnas Kabupaten Bekasi kepada Yai Haji Samsul Bahri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para yai yang saya muliakan, wabil khusus beliau Kiai Haji Ali Anwar yang terus memberikan contoh motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang. Juga bapak-bapak peserta musyawarah kerja Prinu Grand Wisata, para yai, para ustadz, ketua Tanfidiyah, Rois Syuriahnya, mudah-mudahan juga senantiasa punya ghirah, semangat yang luar biasa untuk memajukan NU Prinu Grand Wisata. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tersanjungan bagi baginda Rasulullah, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa konsisten mengikuti ajaran beliau dan mencintai beliau sehingga kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada kesempatan hari ini saya tidak ingin bicara banyak sebetulnya, apalagi waktunya katanya sudah di warning sampai jam 5. Tapi memang dari Pak Haji Andi memberikan kesempatan kepada saya selaku Ketua Basnas untuk memberikan satu paparan tentang program Basnas. Supaya apa? Supaya bisa disinergikan dengan Prinu Grand Wisata. Sebetulnya kalau Basnas Kabupaten Bekasi mestinya levelnya PCNU, iya kan? Tapi Prinu Grand Wisata sebagaimana tadi dipaparkan oleh Kiai Muhammad Faisal, ini potensinya luar biasa. Dengan potensi yang luar biasa inilah maka mau tidak mau Basnas melihat tidak boleh mengabaikan potensi yang ada di Prinu Grand Wisata ini. Karena selama ini kalau bicara program Basnas yang memang disorot masyarakat itu hanya dua. Bagaimana pengumpulannya, bagaimana pendistribusiannya. Nah, kalau bicara dua ini juga saling keterkaitan. Saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak PJ, program Basnas ini hampir tiap minggu ada. Sampai PJ sendiri bilang, ya kan, bahwa saya itu kemana-mana hampir tiap minggu dengan Basnas. Itu menunjukkan betapa Basnas ini sekarang luar biasa. Mesin pengumpulan dan pendistribusiannya itu luar biasa. Saya katakan kepada beliau, selaginya ada fakir miskin di Bekasi, kami tidak akan berhenti untuk mengejar agnia, untuk menjadi muzaki. Saya akan terus bikin program untuk program pengumpulan dan inovasi untuk pendistribusiannya. Itu yang saya sampaikan. Di antaranya Pak Jandi, ini adalah salah satu program unggulan Basnas,
saya ingin sampaikan sehingga ke depan mudah-mudahan kita bisa bersinergi ya. Ada program yang unggulan yang sudah berjalan setahun, tapi ada juga yang baru yang saya inisiasi dengan orang yang luar biasa di samping saya ini, yaitu program tadinya rintisan sekolah zakat. Sekarang kemarin baru saya launching lagi menjadi program sekolah zakat. Rintisannya cukup 2 kali dengan beliau, langsung saya bikin program sekolah zakat. Moga ini kan dulu satu program Bekasi Permata. Assalamualaikum, Nek. Salam. Ini makan siangnya. Makan siang. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini makan siangnya. Terima kasih. Gajah duduk mandi di sumur, narogala dalam perahu. Sehat badan biar panjang umur, kena Allah yang tahu. Amin. Desa Jaya Sakti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Dengan luas wilayah sebesar 592,3 hektar yang terdiri dari wilayah persawahan dan tanah darat, mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani dengan rata-rata penghasilan yang rendah. Adalah Ibu Sami Asih, wanita berusia 52 tahun yang kesehariannya memiliki mata pencaharian sebagai penjual makanan. Setiap hari dirinya berkeliling desa untuk menjual lauk matang demi menyambung hidup. Terlebih dirinya kini harus menanggung perekonomian keluarga sendiri sepeninggalan sang suami untuk selamanya. Nama saya Ibu Sami Asih, umur 52 tahun. Pekerjaan saya sebelum bekerja di Bajnas, penjual lauk keliling. Saya mempunyai 3 orang anak yang harus dibiayai karena saya tidak mempunyai suami. Dengan adanya program ini, saya alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan anak saya yang harus saya tanggung. Saya pertama kali diajak kerja sama dengan Bajnas, saya dipanggil ke balai desa, terus ditanya, Ibu pekerjaannya apa? Saya penjual lauk keliling matang. Terus saya ditanya oleh Ketua Bajnas, Ibu mau nggak menjadi pemasak makanan buat kaum jompo dan duafa? Terus saya bilang mau. Ya akhirnya sampai sekarang saya bekerja di Bajnas. Melihat kegigihannya untuk menghidupi keluarga, Basnas Kabupaten Bekasi mengajak dirinya untuk bekerja sama dalam program Bekasi Permata. Sebuah program yang diinisiasi penjabat Bupati Bekasi, Dr. Haji Dani Ramdan bersama Basnas Kabupaten Bekasi, yang berupa pemberian makan siang kepada kaum duafa dan renta untuk meringankan beban mereka. Dengan adanya program Permata Bekasi ini, saya merasa terbantu karena saya sekarang tidak keliling-keliling lagi, cuma mengantarkan kepada yang wajib menerima makanan ini. Jam 2 malam saya bangun, terus masak, jam 7 rapi, saya siap, jam 9 saya antar ke rumah-rumah. Saya mengantar nasi
diberi sepeda motor dan boxnya. Alhamdulillah selama ini belum ada kendala, belum ada ban bocor, belum ada mogok. Perasaan saya senang dan bahagia. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata karena saya tidak bisa memberi kepada dia, tapi saya bisa memberi tenaga. Tanpa kenal lelah, panas, dan hujan, dirinya dengan penuh keikhlasan memberikan satu persatu makanan yang akan dibagikan kepada seluruh penerima. Kalau penerima sih dia merasa bersyukur adanya makan siang ini karena dia memang sudah tidak bisa mencari. Dia malah merasa bersyukur, mendoakan biar selamanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bajnas yang telah mempercayai saya dalam program Bekasi Permata. Dan juga kepada Bapak PJ Bupati yang telah menggagas program ini. Terima kasih Bapak Bupati dan terima kasih Bajnas. Alhamdulillah desa kami ditunjuk sebagai desa Cukup, pertama di dalam Kabupaten Bekasi. Jadi ini profil program Bekasi Permata. Langsung aja yang sekolah biar cepat. Ini cuma komentar aja. Bersedekah, ya. Jadi kalau kalian ingin jadi orang yang peduli, ini berarti bersedekah. Saya yakin ini kalau multiplier efeknya luar biasa, akan sekolah ini akan menjadi satu titik kebangkitan Basnas Infak Sedekah di Kabupaten Bekasi. Saya yakin, dan ketika ini bisa dilakukan, Waka 1 sudah berpikir-pikir, Waka 2 juga yang mendistribusikan akan berpikir-pikir akan seperti apa nanti di Idul Fitri. Zakat fitrahnya anak sekolah pada Basnas semua barangkali, dan ini akan menjadikan tantangan tersendiri buat Basnas Kabupaten Bekasi. Dan insya Allah dengan kekompakan kami di Basnas Kabupaten Bekasi, insya Allah apapun untuk umat kita siap melayaninya dengan baik.
Ya, jadi sekilas ada 2 program, yang satu pendistribusian, yang satu pengumpulan. Ya, ada lagi pendayagunaan. Kami baru meluncur anggur Basnas. Artinya aku nggak mau nganggur Basnas. Nah, itu kami memberikan pelatihan. Kemarin baru kami lakukan yang kedua, yaitu pelatihan bekam. Nah, pelatihan bekam, dan animo masyarakat juga luar biasa. Dan ternyata masalah pengangguran juga ini persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Maka dari itu kami berharap kalau sebagaimana yang disampaikan oleh Haji Andi, bahwa Prino Grand Wisata lewat Pak Sis maupun Pak Pak Asep dan sebagainya, ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan, sinergikan, begitu ya. Saya kira ini sangat bagus sekali. Artinya begini, Pak Haji Andi kemarin menyampaikan, ketika ada dana zakat, infak, sedekah yang dihimpun, disetorkan ke Basnas, bisa nggak manfaatnya disalurkan kepada Prino Grand Wisata? Ini kan persoalannya, ini harapan kan gitu ya. Saya katakan bisa. Ini kalau di Basnas namanya zakat, infak, sedekah yang terikat. Artinya ketika penyalurannya kepada Basnas, tapi ada akadnya, permintaannya supaya disalurkan penyalurannya ke A, ke B, ke C, untuk A, untuk B, untuk C. Nah, itu bisa. Sepanjang nanti untuk penyaluran itu tetap konteksnya adalah untuk sentuhan kepada yang 8 asnaf itu tadi. Saya kira dari saya cukup ya, karena waktunya katanya cuma sampai jam 5, begitu kan. Saya kira barangkali untuk hal-hal yang berkaitan dengan ini bisa kita bicarakan lebih teknis nanti antara Basnas dengan Prino Grand Wisata, baik lewat Pak Haji Andi maupun lewat Pak Kiai Syauki. Saya kira begitu. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yai Haji Syamsul Bahri selaku Ketua Basnas Kabupaten Bekasi. Baik, hadirin sekalian, acara langsung kita lanjutkan dengan agenda berikutnya, yaitu pembacaan hasil dari sidang-sidang komisi yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Muhib Dibri As-Sadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Bro Kiai, Bro Ustadz sekalian, di sidang pleno yang kedua kita akan mendengarkan hasil dari sidang komisi yang barusan telah selesai, dan kami persilahkan untuk ketua bersama sekretaris untuk maju ke depan dari komisi A terlebih dahulu, kemudian membacakan hasil dari sidang komisi yang sudah diselesaikan. Silahkan dari komisi A terlebih dahulu, ketua dan sekretarisnya maju ke depan. Oh, di sini. Sekretaris, sini aja Pak, udah di ini. Sini aja. Nggak usah ini. Di sini dong. Grogi kalau sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Komisi A sudah membentuk ketua dan sekretaris serta program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk ketua itu saya sendiri, untuk sekretaris Gus Ali. Untuk program kerjanya ini kebagi dua, satu jangka pendek yang menyangkut Jumat Berkah yang sudah berjalan, sama ada Jamiah Yasinan, Tahlil dan Sholawat bulanan. Acara ini per klaster, terus waktu tentatif sesuai permintaan klaster, dan bisa store nama sesuai tawasulnya. Nah, ini tujuannya untuk penjaringan kader NU, karena kan masih
kadang-kadang ada yang berani atau yang nggak berani menonjolkan ke-NU-annya. Maka ini sebagai program penjaringan NU-nya, anggota NU gitu Pak, pengkaderan. Terus yang kedua program jangka panjang. Program jangka panjang yaitu menyangkut pengkaderan muda-mudi mulai IPNU atau IPPNU. Ini emang jangka panjang. Tadi dari pengkaderan ini bisa muncul mungkin orang-orang. Nah, yang masalah kita harus regenerasi. Regenerasi ini harus ada wadahnya. Makanya dipikirkanlah untuk pembentukan IPNU dan IPPNU Grand Wisata. Terus yang keduanya penguatan dakwah melalui platform digital, baik Facebook, YouTube maupun TikTok. Nah ini udah ada, cuma belum efektif, masih ada acara-acara tertentu aja. Sedangkan kegiatan NU yang lainnya ini masih belum diupload. Nantinya ini nanti contohnya ketika di Water Garden udah berjalan apa tuh yasinan, tahlilan dan sholawat, nanti bisa di video, nanti upload di platform digital itu sebagai sarana untuk syiar bahwa Prinu Grand Wisata itu eksis. Terus yang ketiganya yaitu tabungan kurban. Nah ini untuk setahun, jadi nanti ketika ada Idul Adha ini nggak terlalu berat, sehingga tinggal nambah kurangnya aja gitu Pak. Terus yang keempatnya ini harus ada ngopi bareng antara NU dan Muhammadiyah, sehingga kedua organisasi di GW ini guyup, akur gitu Pak. Jadi nggak ada apa namanya, bukan gondok-gondokan, nggak ada yang memecah belah, gitu. Itu hasil sidang Komisi A. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gimana, ada tanggapan? Ada tanggapan? Sanggahan, pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya Gus? Iya silakan. Ini sehati. Jadi visi misinya antara A dan B ini jadi apa namanya, chemistry-nya dapat gitu, bahwa NU kita ini Prinu udah menyatu satu frekuensi. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, cukupkan dari saya sekian. Mangga untuk itu Ustaz yang manggil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk ketua dan juga sekretaris di Komisi B untuk membacakan hasil sidang komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang, beriku Kang. Ya. Para kiai, berikut saya bacakan ya apa yang sudah didiskusikan oleh Komisi B. Yang pertama adalah terkait dengan pentingnya pengadaan kantor sekretariat Prinu. Ya, karena bagaimanapun juga sangat dibutuhkan sekali agar nanti intensitas kita dalam berkoordinasi untuk menentukan arah dan menjalankan program kerja, mungkin kalau kita punya sekretariat akan sangat efektif sekali. Dari disampaikan oleh Pak Gulam tadi bahwa insya Allah di bulan Februari nanti Pak Haji Kasmulan menyiapkan tempat ya Pak Gulam ya, nanti sebagai kantor sekretariat Prinu Grand Wisata. Alhamdulillah. Ya itu opsi yang pertama. Barangkali nanti ada opsi yang lain, monggo silahkan. Kemudian yang kedua terkait dengan keanggotaan, ya bagaimanapun juga pendanaan sangat diperlukan sekali agar organisasi bisa berjalan. Makanya di sini kita merekomendasikan agar nanti ada iuran anggota.
Kalau rekomendasi dari kawan-kawan Komisi B tadi adalah minimal 100.000 per bulan. Nanti kalau mau ditambahin nolnya satu lagi atau dua lagi nggak apa-apa, monggo. Ya ini ya rekomendasi ya nanti monggo nanti kalau ada tanggapan dari hadirin semua. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kegiatan sosial. Ini adalah perlunya untuk mengagendakan sunatan massal. Ya, ini juga bisa dilakukan dengan secara mandiri, khusus dengan Prinu, ataupun nanti bisa berkolaborasi dengan PRM, Masjid Izzatul Islam, ataupun dengan FKWGW. Artinya ini peran real yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki hubungan dan kinerja internal pengurus. Itu yang nomor 4, ya intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Faib tadi bahwa bonding ya namanya ya, pastinya bonding ya, bonding nanti perlu kita tingkatkan. Kemudian nomor 5, rapat anggota Prinu atau ngopi bareng ya kita tingkatkan ya intensitasnya, minimal 1 bulan sekali. Nah ini nanti bisa muter atau apa ya, syukur-syukur nanti kalau anggota ini punya tempat usaha kita bisa silaturahmi ke satu usaha yang lainnya ya. Kebetulan kalau di Water Garden untuk rapat pengurus 1 bulan itu kita puter ke tiap anggota rumah pengurus itu ya, sehingga ya alhamdulillah dengan diadakan seperti itu ya jadi lebih efektif dibandingkan kita hanya rapat di mana gitu ya. Kita bisa silaturahmi ke rumahnya Pak Asep atau ke Yoko Bento atau ya banyak sekali nanti ya. Gitu Pak Nur ya. Ya ngiras ngurus ya nanti ya, sambil nyambung silaturahmi kali aja nanti dengan silaturahmi itu nanti kan ya bisa membuka pintu yang lainnya kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah nomor 6 ya, pengambilan rekening Prinu di bendahara yang lama berikut dengan laporan pertanggungjawaban ya. Ini untuk menuju tertib administrasi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi bahwa lembaga ini harus atau Prinu ini harus dikelola dengan penuh ketertiban, salah satunya adalah tertib administrasi. Untuk selanjutnya nomor 7 adalah sarasehan lagi ya, dengan mengundang tokoh-tokoh ulama. Ini maksudnya apa kan? Maksudnya ini dulu kan pernah kita lakukan di kantor Prinu itu dengan mengundang para ulama, contoh Gus Ulil. Nanti kita coba mengadakan itu ya paling enggak 3 bulan sekali gitu kan Pak. Sehingga bisa menambah guyup kita, terus menambah penguatan di internal kita gitu kan, terus menambah wawasan dan ilmunya. Begitu Pak. Sekretaris saya luar biasa ini Pak. Kiai Ali jangan lupa diundang. Oh iya. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah terkait dengan Hari Raya Kurban. Siapa Kiai? Nggak boleh kelewatan nanti Pak Kiai Ali. Ya, terkait dengan Hari Raya Kurban mungkin sama yang disampaikan oleh Komisi A tadi, bahwa nanti untuk diperbaiki lebih rapi lagi dan dibuat sosialisasinya jauh hari sebelumnya. Okay. Kemudian yang ya. Saya setuju. Kemudian yang nomor 9 ini adalah ya kita kembali meningkatkan keeratan silaturahmi kita dengan para tokoh NU yang ada di Grand Wisata, baik yang sudah menjadi anggota Prinu, Grand Wisata Lambang Jaya, dan yang belum menjadi anggota itu ya. Ya ini mau dilengkapin sama Pak Fajar. Ya, terutama para tokoh NU yang ada di Grand Wisata itu kan ada yang terus terang tidak mau bergabung di keanggotaan, tapi beliau
menunjukkan eksistensinya dengan mau menjadi kalau kita meminta saran ke beliau itu bisa gitu Pak. Nah itu nanti yang perlu kita rencanakan untuk silaturahmi ke rumah-rumah beliau gitu. Mungkin itu Pak. Tenun. Jadi itu tadi 9 hal yang kita rekomendasikan kepada forum sore hari ini. Monggo kalau ada tanggapan nanti Pak Faib dan Pak Gulam, Pak dan yang lainnya dari Komisi A nanti Komisi B nanti siap untuk sudah membantu. kalau aja Pak ya. Monggo. Sudah selesai disepakati Pak. Disepakati dan saya mohon nanti hasil dari sidang komisi dicatat dengan rapih dan baik. Kemudian ada apa? Semuanya semua peserta, semua pengurus PRNU nanti dibagikan dari hasil itu. Kalau bisa setelah dibagikan dilempit di bawah bantal sebelum tidur biar tahu bahwa kita akan mengerjakan ini dalam 1 tahun ini. Silahkan modelnya seperti apa, yang penting semua dari pengurus semuanya tahu akan hasil dari musker di hari ini, supaya apa? Supaya nanti bekerjanya tidak melenceng jauh dari hasil musker kita saat ini. Mungkin dari Rois dengan baik, sedikit para kiai semua. Yang pertama tadi menyikapi dari Komisi B, ada beberapa catatan yang saya catat. Itu ada beberapa yang memang seharusnya di Komisi A, ya, karena memang Komisi Program Kerja dengan rekomendasi tentunya berbeda, ya, tidak sama. Jadi kalau Komisi A lebih ke program kerja, tadi beberapa kegiatan termasuk ada kegiatan sosial, sunatan massal dan sebagainya itu masuk di Komisi A. Kemudian ada kegiatan tadi kumpul bareng atau ngaririung bareng ulama, ya, seperti Gus Ulil dan sebagainya, itu pun masuk di dalam Komisi A. Sedangkan perlu kita pahami bersama terkait dengan rekomendasi, kalau komisi rekomendasi itu lebih kepada mengusulkan beberapa hal-hal kaitannya dengan program yang menunjang daripada program kegiatan kita. Contoh, misalkan ya termasuk kaitan dengan anggaran, termasuk di dalamnya juga kerjasama dengan Basnas, termasuk di dalamnya kerjasama dengan Lazisnu, ya, dan juga program-program, ya, contoh, ya, artinya seperti program perekonomian, ya, arahnya kemana ketika kita punya usaha. Misalkan Pak Haji Nur Yoko punya usaha Yoko Bento, ya, kemudian ada siapa gitu ya yang memang punya usaha yang memang bisa disinergikan untuk menunjang daripada program Prinu. Nah itu adalah bentuk rekomendasi, artinya kerjasama. Jadi berbeda antara rekomendasi dengan program kerja, itu yang saya pahami. Makanya jangan sampai nanti tumpang tindih antara hasil musyawarah kerja ini, loh ini kan masuknya ke program kerja, kenapa masuk ke rekomendasi. Nah ini memang perlu kita pahami bersama. Jadi mungkin kita ambil keputusan, ya kita sahkan saja, tinggal nanti penempatannya aja. Maka Kiai, kita punya bicara yang ada di sini. Jadi apa yang ditawarkan oleh Rois tadi, apa diterima apa tidak. Nanti kalau diterima ya tinggal proposalnya itu. Artinya bahwa ada masukan dari Roy Surya sendiri, dan sebetulnya itu kan tugas untuk Roy Surya juga nanti ya, sama Tampitiyah itu, sama kita ada semua. Jadi kalau memang itu diterima, maka nanti yang kira-kira bentrok tadi program yang A dengan B itu ya dipindahkan ke B yang kemudian rekomendasi, ya sesuai dengan itu. Jadi nanti akan ada apa ya, sekretaris itu nanti akan memilah-milah dah. Ini secara mentah memang sudah diterima semua gitu ya. Ya tinggalannya aja. Silakan.
A dan Komisi B. Saya hanya sedikit saja untuk menyampaikan pendapat atau usulan ya. Ini sudah baik program-programnya, tetapi alangkah baiknya lagi, saya tidak tahu agenda nextnya itu seperti apa. Tetapi hemat saya, sebagai pengalaman saya sebagai pengurus RW selama 2 periode dan kepala divisi di perusahaan-perusahaan, tanpa ada anggaran untuk tahun ini sudah masuk bulan Desember, mohon maaf, akhir tahun ya, untuk melaksanakan program kerja yang saat ini sedang kita susun tanpa adanya anggaran, nonsens. Secara realitas ya, secara logik tidak akan mungkin berjalan secara efektif. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa pemasukan dana adalah iuran selama 100.000 per jamaah. Berapa total jamaah kita? Apakah cukup untuk melaksanakan program kerja ini? Dan berapa biaya untuk Komisi A dan Komisi B? Anggarannya secara real ya, estimasilah itu berapa nilainya? Apakah tercover? Kalau tidak tercover, bagaimana untuk mengcovernya? Apakah kita butuh sponsor? Terima kasih sudah hadir di sini Bapak Kiai, Ketua dari Basnas, mungkin bisa support dalam organisasi Prinu ini. Itu harus kita pikirkan dan harus kita rapatkan segera bagaimana realnya anggaran untuk 2024 ke depan. Ini hanya tulisan aja Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf punten ya. Kalau kita tidak menghitung estimasi dari sekarang, oke ya, selama itu biaya untuk program A, B, C, D, E secara realnya berapa? Totalnya nanti 1 tahun itu berapa? Ya 1 MK, 2 MK, ya. Apakah tercover dengan biaya iuran? Kita logik aja. Demikian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi usulan yang bagus itu. Tapi sebetulnya di kita itu ada dua kegiatan, ada musker, ada raker. Kalau musker itu ya yang prinsip-prinsip aja. Nanti kemudian program-program yang sudah diamanatkan itu dirakerkan gitu. Jadi mana yang program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, kemudian bagaimana cara mengeksekusinya, apa itu mesti ke Bogor ini nanti ya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi musyawarah ini adalah merupakan garis besar nanti apa yang akan kita lakukan selama setahun ke depan. Kemudian dari hasil ini, kemudian kita misalkan pengen melaksanakan, mengeksekusi perbaikan hubungan dan kinerja internal pengurus, misalkan harus ada pertemuan di Bogor, nanti sistemnya seperti apa, ya itu nanti pelaksana teknisnya di lapangan. Sedangkan programnya ini misalkan harus memperbaiki hubungan kinerja internal pengurus, nanti teknisnya apa, biayanya berapa, itu ketika kita sudah matang pengen mengeksekusi kegiatan itu. Iya. Anggaran dasar harus dibahas di Bogor. Ini ada tambahan dari Kiai rambut putih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Kiai Sauke menyebutkan Komisi B agak berbeda jalan. Ya memang jalannya harus begitu. Namanya juga rekomendasi. Rekomendasi itu banyak, rekomendasi anggaran, rekomendasi salah satunya itu. Dan beberapa memang belum dicantumkan di Komisi A. Nah, masalah
komisi. Oh ya, tadi yang menyangkut mau dirakerkan, saya siapkan villa bintang 5 di puncak untuk raker gratis ya, saya siapkan. Tinggal dihitung waktunya kapan, tapi dari kemarin sebenarnya udah untuk ini acara rencana di sana Pak Andi ya, tapi nanti diagendakan aja untuk rakernya. Ini apa kita bahas segala macam, mau 2 malam juga boleh, kalau longgar seminggu juga boleh, atau mau cari guling di sana untuk yang itu boleh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jajet menambahin. Mungkin yang dari saya Pak Kiai untuk segera bisa beroperasi normal di Prinu ini, minta tolong untuk rekening yang ada terdahulu bisa segera dipindahkan ke yang sekarang. Itu aja tambahan dari saya. Bawa ke bank BSI, tanda tangan ketua dan rois dan bendahara yang kita tunjuk, itu baru bisa ini statement yang tanda tangan baru itu yang berlaku. Sedangkan SK-nya kan belum keluar dari PC. Dan mengenai masalah SK juga perlu saya tambahkan bahwa PRNU Grand Wisata Lambang Jaya tetap memakai nama itu. Kalau ada usulan dari PCNU untuk namanya PRNU Lambang Jaya, kami keberatan. Karena dari SK yang pertama itu namanya PRNU Grand Wisata Lambang Jaya. Tuh, kalaupun mau diganti ya PRNU Grand Wisata aja itu. Jangan saya disuruh memilih Lambang Jaya, karena saya mewakili dari teman-teman yang aktif itu adanya di Grand Wisata Pak Kiai itu. Tolong disampaikan nanti yang punya kepentingan di PCNU bahwa kami keberatan dengan nama hanya Lambang Jaya. Ya, karena kekuatan kami bergeraknya memang lebih banyak di Grand Wisata. Jadi kalaupun mau dipaksa untuk memilih, kami memilih PRNU Grand Wisata. Setuju kawan-kawan? Ya, seperti itu. Ini suara dari mayoritas kami. Tolong disampaikan ke pimpinan di PCNU. Terima kasih Pak. Ya, mungkin Kiai Ali mau nanggapin karena ini belum keputusan lembaga suriah atau tanfidiyah ya, tetapi begini, kalau memang harus jadi PRNU Grand Wisata, tolong rekrutmennya juga ya orang-orang yang memang ada di Grand Wisata. Yang di Lambang Jaya mungkin nanti akan dibikin sendiri. Solusinya begitu. Kalau memang ini masalahnya di PCNU sendiri masih ada yang belum bisa menerima, ada ranting, bukan istimewanya, ranting yang enggak biasanya setiap desa itu satu ranting gitu. Jadi ini kan karena Grand Wisata itu enggak jelas, ini desa kan susah ya. Tapi kalau dari Gus Faisal tadi boleh anak ranting dulu, tapi nanti berikutnya mungkin setahun kemudian kita bisa ganti jadi ranting beneran gitu, dan punya hak suara untuk memilih MBC. Ini kan masih lama ini, jadi anak ranting dulu biar dapat SK dulu lah. Kalau anak ranting insya Allah dapat SK, tapi masalahnya anak ranting itu nanti kalau pemilihan MBC dia nggak punya suara, itu punya hak bicara tapi nggak bisa memilih atau dipilih. Tapi kalau melihat tahapan tadi supaya melancarkan SK, bikinlah anak ranting, pasti akan dapat SK dulu. Nanti setelah itu kemudian kita tagih, Pak Faisal ini sudah bagus ini anak ranting, pengen meningkat jadi ranting, insya Allah bisa kalau sudah di perkumnya diperbolehkan. Karena memang istimewa ini soalnya. Jadi masalahnya nggak kayak desa yang biasa-biasa aja gitu. Ini berbagai ya. Jadi dan kapasitas orangnya juga banyak banget, apalagi nanti kalau sampai setu gitu dibangun sudah. Jadi saya pikir bisa jadi MBC sendiri nanti.
Iya, Gus Oki Rois Suryanya. Doakan saja. Ya jadi supaya mulus, supaya jangan nanti, soalnya bingung, kasihan itu. Nanti di sana kan masih ada orang yang kekeh. Kemarin kan waktu musker kan begitu. Masih belum ada yang setuju, ada ranting tersendiri gitu. Tapi gini Kiai, kalau menurut saya mungkin pengurus-pengurus yang di PC ini diberi pemahaman bahwa satu desa itu sebenarnya diperbolehkan dan sesuai dengan pergum yang ada untuk mendirikan beberapa ranting. Misalkan dalam satu desa mungkin orang kampung dengan orang perumahan kan memiliki komunitas yang sangat berbeda dan tidak mungkin untuk disatukan, ya diperbolehkan secara pergum untuk membuat 2 ranting. Belain Grandis. Iya. Tapi mereka nggak paham sebab setelah ada hukum, ada perubahan ini. Ya tapi nanti harus ditunjukkan itunya Kiai, ditunjukkan pasalnya supaya mereka tahu. Ada nggak ngeh juga. Masalahnya yang nggak setuju itu orang yang memang dia berhak untuk tanda tangan. Wah iya, saya tahu sendiri. Udah tahu wataknya saya. Udah tahu itu Kiai. Pokoknya kalau yang nggak setuju itu orang yang tidak berhak, itu saya abaikan. Jadi kita siasati aja lah. Jadi tetap namanya Prino Grand Wisata, jadi atau anak ranting apa nih jadinya. Soalnya belum punya bapak, belum punya ibu, anak ranting mana? Ya kan ya. Grand Wisata ini kan memiliki beberapa desa. Dari beberapa desa, berapa desa? 5 desa. Iya makanya krusial di situ. Kalau makanya misalkan bikin ranting, mau desa yang mana ini? Ntar misalkan diterusin nih, ranting Grand Wisata Lambang Jaya. Ntar ada lagi ranting Grand Wisata Lambang Sari. Ada lagi ranting Grand Wisata Setu. Iya, maksudnya supaya terhindar dari itu lebih baik rantingnya itu ranting Grand Wisata saja. Nah, begini ya benar nih. Lambang Sari sudah ada ya. Lambang Jaya yang belum. Nah, tinggal Lambang Jaya bikin. Sekarang ini ranting, anak ranting Lambang Jaya jadinya. Ya kalau di sana ya enggak, ntar di sono suruh bikin sendiri. Iya, kalau mau punya anak. Kalah tinggal nungging juga jadi. Ya udah atas jalannya begitu dulu. Soalnya saya kan ikut membantuin supaya bagaimana dapat SK dan itu gitu. Kalau mudah sih nggak akan ribut-ribut lah. Masih tetap ini aja ada kekurangan, masih belum bisa diterima. Masalahnya nanti akan ada verifikasi dari PB langsung. SK yang dikeluarkan hukum oleh PC itu kan produk hukum. Kemarin itu kita bisa membuat apa namanya tuh di bank itu Prino Grand Wisata, atas nama Prino Grand Wisata, karena SK yang dikeluarkan oleh PC. Produk hukumnya apa namanya? PRNU Grand Wisata Lambang Jaya. Nah, saya tahun ini saya kasih tanggal 26 Oktober setelah pleno. Kita kirim itunya, susunan pengurus barunya, sama PC terakhir tidak disetujui. Padahal produk hukumnya mereka yang bikin sendiri, namanya itu PRNU Grand Wisata Lambang Jaya. Kan hanya pengukuhan harusnya, bukan pelantikan. Kecuali namanya saya berbeda. Nah, saya minta itu kan namanya tetap PRNU Grand Wisata Lambang Jaya, karena ada kemungkinan kalau kami pakai PRNU Lambang Jaya itu ada yang mau bikin lagi PRNU Grand Wisata. Itu kami bukannya tidak senang lebih banyak orang NU, tapi itu artinya penggembosan. Ya udah saya pahami Ji maksudnya. Ya udah saya pahami, saya setuju tetap PRNU Lambang Jaya Grand Wisata. Nanti tinggal bikin PRNU Lambang Jaya khusus.
Karena Grand Wisata kan termasuk desanya Lambang Jaya, itu hanya sebutan, ya kan ya. Jadi nanti ada PRNU Lambang Jaya kalau begitu belum ada. Oleh karena itu kepengurusannya mohon ya dari orang-orang Grand News saja. Nanti Lambang Jaya yang akan kami susun nanti oleh MWC gitu. Tapi menyebutkan Lambang Jaya artinya Grand Wisata Lambang Jaya gitu. Tapi nanti kalau Lambang Sari nggak kemasuk Pak, harus bikin sendiri dia. Kecuali kalau PRNU Grand Wisata itu bisa mencakup mereka gitu. Lebih ya pengen saya begitu, tapi yang pengennya ini kan enggak. Jadi kalau Lambang Jaya doang nanti di sana bisa bikin PRNU Lambang Sari, jadi kurang cakupan kita itu kurang. Lebih bagus PRNU Grand Wisata, jadi besar juga nggak apa-apa itu. Ya terserah nanti anu ya. Iya. Yai, ini mohon maaf yang tadi sempat saya sampaikan. Bantu kami supaya tidak semakin terpecah belah NU di Grand Wisata. Bantu kami. Jadi kalau memang ini hanya menjadi kendala, berarti PC atau tokoh-tokoh NU Kabupaten ini membantu menambah lebar pecah belahnya NU Grand Wisata. Itu aja. Ketua PC-nya Pak Komarudin, Roisnya tetap pakai Samun, Pak Katibnya Pak Solahuddin. Ini produk hukum dikeluarkan namanya ini. Kenapa saya tidak boleh memakai nama ini lagi kemarin itu? Terus kalau ada sekelompok orang mengatasnamakan warga Grand Wisata datang ke rumah Rois MWC dan ingin membentuk ranting, menurut saya itu tidak adil. Kenapa tidak dipertemukan dengan kami? Hal seperti itu. Maaf, ini saya buka di sini. Sebenarnya saya nggak mau buka di depan teman-teman. Buka aja nggak apa-apa. Karena ini merugikan perjuangan kami. Iya, sangat-sangat merugikan perjuangan kami. Itu. Kalau seperti itu, ini kan kalau mau, iya. Jadi belum ada istilah ranting istimewa itu belum ada. Masalahnya itu. Enggak. Sedangkan enggak dulu, sebentar dulu ya. Sedangkan ranting itu biasanya ngikutin wilayah pemerintahan. Jadi kalau desa ya satu desa satu ranting gitu. Jadi kalau umpama ada yang bikin anak ranting itu ya nggak masalah itu. Jadi Grandwis bisa punya anak ranting banyak, bisa anak ranting. Jadi di ada dalam satu wilayah itu anak rantingnya banyak bisa. Pokoknya satu RW saja karena banyak itu bikin anak ranting bisa Iya, anak saya ranting. Saya paham Pak Kiai. Ya, saya ini mengurus NU ini sebelum ada di Grand Wisata, saya banyak dilibatkan oleh PBNU untuk bagian pengumpulan massa. Terus saya aktif dengan teman-teman di sini mengumpulkan orang NU di Grand Wisata. Karena ada beberapa hal yang teman-teman ini berbeda dalam pemikiran sehingga ada keluar. Padahal mereka itu kader-kader terbaik saya. Sudah saya ikut kader di MKNU. Sudah saya didik cara pengumpulan massanya bagaimana, saya sudah didik. Sebetulnya ya mohon maaf. Maksud saya begini Pak Kiai. Setelah teman-teman saya itu keluar, tiba-tiba datang ke rumah Rois MWC ingin membentuk ranting. Tunggu saja sampai masa saya berakhir tahun 2026. Sesuai ini. Iya, jadi sebetulnya jangan ada tolong diterima terus mau diperjuangkan. Itu sangat-sangat tolong nih dengarkan dulu. Mencederai perjuangan kami. Dengarkan dulu ya. Jadi begini,
Saya tadi sudah bilang, oke, ini soalnya menyangkut SK Nuji. Kalau umpamanya kemudian nggak turun SK, iya menyangkut SK ini. Semua ditandatanganin. Iya. Semuanya. Itu kalau yang SK yang baru maksud saya, SK yang baru mana? Belum. Ini itu yang lama, SK lama ya. Hanya meneruskan harus namanya itu. SK yang baru itu harus ada syarat-syarat yang belum dipenuhi juga. Ya. Saya setuju tadi bahwa ini adalah PRNU Grand Wisata Lambang Jaya. Sudah, saya setuju. Udah titik itu. Artinya apa? Kalau memang PRNU ya satu. Tapi kalau anak ranting itu bisa banyak. Iya. Sekarang itu di sana juga di Sumberjaya udah pada bikin anak ranting, begitu Ji. Jadi ya artinya biarkanlah orang lain bersinar, jangan kita padamkan, besarkanlah sinar kita gitu. Tadi itu ya. Artinya bahwa ranting yang udah jelas eksis Haji Andi tuh terus aja giat gitu. Iya. Itu udah beres. Ya saya datang ke sini itu sebagai bukti bahwa saya menyetujui. Betul. Saya Itu terima kasih. bukan Salah satu pendukung Prinu itu Pak Kiai Ali. Saya akui. Semua orang PC kalau Pak Kiai Ali hadir, tandanya di sana nggak berani musik kita Pak. Itu nggak berani orang PC itu musik kalau Pak Kiai Ali ada di sini sama Pak Kiai Jasman. Apalagi ditambah lagi Pak Kiai Poli. Ya kita aman. Tapi saya ingin teman-teman juga mengerti bahwa semua itu saudara kami, kader-kader terbaik kami. Tapi kalau ada keinginan untuk menurut saya bikin lagi ranting, itu bukan jalan keluar yang terbaik. Tunggu saja sampai tahun 2026. Iya. Sabar aja lah. Ini berapa ribu sih semua jumlahnya? Yang Grand Wish ini? Ya. Punten 5.000 kakak ya? Pak Yai sama Pak Haji Andi, punten ya. Iya. Untuk teman-teman nanti kalau memang ada yang mau mendirikan ranting lagi di Grand Wisata khususnya, mungkin diarahkan ke Pak Haji Andi untuk membuat anak ranting. Mungkin itu keputusan yang tepat. Sudah.